Ya, Firsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz. Sebelum kami berbincang bersama analis, ada beberapa data yang kami akan sampaikan. Dan menarik untuk kita cermati dari China, ada indeks manajer pembelian PMI manufaktur China, kemudian dari Uni Eropa, ada data mengenai indeks harga konsumen IHK Uni Eropa, dan dari Uni Eropa masih ada data mengenai PDB Uni Eropa. Dari emiten pemirsa ada Amar yang akan melangsungkan RUPS, berikut juga BNBA, LT atau ELTY, FIMP, dan juga ada GTBO akan melangsungkan RUPS, sementara Astra International tanggal pembayaran dividen tunai. Demikian agenda ekonomi dan juga emiten hari ini, dan untuk membahas terkait dengan peluang di bulan November sudah tersambung melalui video conference ya, bersama dengan Mas Praska Putrantio selaku CEO dari Advisor.id. Selamat pagi Mas Praska. Halo, selamat pagi Mas Vicky, Mbak Tisa. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Praska. Sejauh ini kita berbincang melalui sambungan telepon terlebih dahulu ya. Mas Praska, bicara mengenai apa yang kemudian kita akan harapkan lah ketika masuk ke bulan November. Bagaimana proyeksi Anda jelang bulan November tahun 2022, apa yang bisa dicermati dan apa yang membuat bulan November ini kemudian nampaknya sumringah begitu? Atau mungkin Anda melihat sebaliknya? Ya, baik. Ya, jadi memang kalau kita lihat bulan November ini diperkirakan justru market akan lebih volatile. Ini memang agak berbeda dibanding kinerja atau pergerakan IHSG di tahun 2021 dan di 2020, di mana menjelang akhir tahun ini tampaknya sangat optimis ya, karena memang masih dalam masa recovery seperti itu. Nah, kemudian untuk tahun ini kita melihat agak fluktuasinya dikarenakan sejumlah data ekonomi, terutama indikator makro untuk sejumlah negara besar seperti di Tiongkok, kemudian juga di Amerika Serikat dan juga di Uni Eropa ini masih cukup mix ya, apalagi rilis data indeks manufaktur Cina di sini dirilis lebih kecil ya daripada prediksi dan juga periode sebelumnya, dan juga masih menanti data pertumbuhan ekonomi Uni Eropa, bagaimana inflasi di sana, dan juga keputusan The Fed yang diperkirakan masih akan melanjutkan potensi kenaikan suku bunga di tengah laju inflasi yang masih tinggi. Jadi kekhawatiran pasar masih relatif besar sehingga membuat IHSG di bulan November ini tampaknya probabilitas untuk menguat ini masih kecil. Dan secara historis juga mungkin saya juga tambahkan dan putong terakhir ya, ini rata-rata kinerja di bulan November memang minus ya, 0,5% ya, di mana dan juga probabilitas untuk naiknya itu juga kecil sekali, sekitar 27%. Artinya memang ya dikatakan November ini menjadi fase konsolidasi ya, sebelum mendapatkan sinyal-sinyal apakah tahun depannya memang positif, memang akan cenderung tertekan ekonomi atau justru bisa bangkit pulih, apalagi kalau setelah ekonomi Amerika Serikat GDP per Q3 ini yang mengalami pertumbuhan kuartal 2 maksud saya. Oke, berapa target IHSG Mas Praska untuk jangka pendek? Baik, untuk IHSG di jangka pendek ini saya memperkirakan targetnya di level 7.180 sampai 7.200 ya, short term dan ini target di bulan November ini, seperti itu. Baik, dan langsung saja kita lihat ya deretan saham pilihan dari Advisor.id yang sudah kami himpun. Ada 4 seperti biasa pemirsa. Saham-sahamnya adalah Harum Energi yang direkomendasikan buy dengan support 1.550, resisten di 1.750. Kemudian ada Telkom direkomendasikan trading buy, Indofood buy, dan BBRI juga trading buy dengan posisi selengkapnya bisa Anda capture atau screenshot di layar televisi Anda. Oke, kita ke Harum terlebih dahulu Mas Praska. Apa yang menarik sehingga Anda kemudian merekomendasikan Harum untuk buy? Ya, jadi untuk saham Harum ini saya melihat secara tren pergerakan masih relatif lagging ya, relatif tertinggal dibanding dengan saham-saham batubara lainnya, dan juga secara rasio price earning juga relatif juga masih murah ya, dan secara segmen sektoral saya melihat Harum ini juga didukung oleh komoditas batubara yang berpulang kembali rebound ya. Memang akhir-akhir ini tertekan ya, setelah dolar juga kembali melemah, indeks dolar juga memicu pada bisa dikatakan itu kekhawatiran perlambatan ekonomi memicu kekhawatiran pasar terhadap menurunnya permintaan. Namun jelang musim ini kita melihat bahwa permintaan batubara kembali meningkat sehingga berpotensi kembali meningkatkan harga batubara di pasar internasional, sekaligus menjadi katalis positif buat saham Harum.
Oke, support resistannya 1.550 sampai 1.750 ya? Ya, betul. Ya, harga terakhir di 1.590, artinya Anda masih melihat chance untuk Harum sendiri masih melanjutkan pelemahannya. Kalau sudah masuk ke 1.550 bisa langsung masuk ke Harum begitu ya? Atau 1.590 ini bisa langsung masuk, Mas Praska? Ya, ya demikian. Oke, target price-nya 1.750 ya. Kita ke saham berikutnya, ada Telkom trading buy. Ya, oke, baik. Untuk Telkom ini saya melihat memang secara sentimen dari akhir tahun kan kita lihat aktivitas jelang momentum hari raya, penggunaan data seluler ini kan berpeluang kembali meningkat. Jadi momentum siklik kali ini yang saya lihat secara juga kondisi harga saham dari saham Telkom sendiri yang dalam fase konsolidasi dan berpulang kembali untuk rebound dan jangka pendek ini seperti itu. Dan dengan target tadi kita targetkan di level 4570 ya dengan rekomendasi trading buy karena memang range-nya masih relatif agak sempit sehingga investor sarankan untuk bermain memang jangka pendek seperti itu, ekstra jangka pendek. Baik, Mas Praska, tadi kita sempat membahas mengenai saham-saham yang Anda rekomendasikan, ada Harum, kemudian juga Telkom. Berikutnya adalah INDF dengan rekomendasi buy dengan support di 6.300 dan resistance di 6.650. Analisisnya seperti apa, Mas Praska? Ya baik, untuk saham INDF sendiri ya, kalau saham INDF sendiri saya melihat di sini memang secara pergerakan tampaknya sudah mulai mengalami technical rebound ya, meskipun dalam kurang lebih sekitar 2 minggu terakhir seperti itu rebound dari supportnya di level 6.000-an dan masih terdapat gap atas di level 6450 sehingga di sini saya lihat INDF dengan fundamental yang secara kita lihat kan kinerjanya masih cukup membaik ya di tahun 2022 ini dan kita perkirakan meskipun memang ada tantangan tinggi inflasi ini bisa mengerem ya belanja konsumsi masyarakat, namun kita melihat sektor ini menjadi sektor yang bisa dikatakan resilient ya di tengah ancaman resesi seperti itu dan di sini ada gap atas level 6450 dan juga di level 6.800 sehingga saya memilih INDF menarik untuk dikoleksi. Ada target price di posisi 6650 ya? Ya. Baik, rekomendasinya baik. Kalau berbicara mengenai resilient untuk emiten-emiten consumer good, tetapi Mas Praska, ada apa dengan Unilever sehingga Unilever ini penurunannya cukup dalam dan juga ratingnya diturunin? Ya. Kalau untuk saham Unilever sendiri, kita kemarin memang ada isu terkait dengan produk ya yang ditarik dari peredaran dari pasar ya, ini yang membuat pasar sedikit agak merespon negatif terhadap pemberitaan tersebut, sehingga kalau kita lihat di sini meskipun secara kinerja fundamentalnya memang mencatatkan peningkatan yang dibanding periode sama tahun lalu, namun reaksi pasar untuk jangka pendek ini memang bisa dikatakan tidak bisa dihindari atau jadi profit taking hal tersebut. Karena memang saham Unilever sendiri kan juga kalau saya lihat pergerakannya sudah menguat cukup tinggi ya, apalagi per tanggal 19 Oktober ini menguat cukup signifikan, nembus di atas level 5.300. Namun muncul kabar kurang baik sehingga terjadi profit taking besar-besaran seperti itu. Oke, walaupun memang ada penarikan produk dari Unilever sendiri dan itu dilakukan di Amerika begitu ya, bukan di Indonesia begitu ya. Oke, kita ke BBRI, apa yang menarik dari BBRI sehingga kemudian Anda hanya merekomendasikan trading buy saja, Mas Praska? Ya baik, di antara big banks memang yang akselerasi kenaikannya belum terlalu cukup all time high ya. Di sini saya lihatnya memang BBRI ya. Yang pertama katalisnya adalah sektor perbankan dan BBRI di sini kan lebih main kepada UMKM ya, sehingga permintaan kreditnya relatif massal juga ya. Dan kalau kita lihat sini memang pertumbuhan kredit di tahun 2022 ini cukup bagus ya, naik ke level 11% ya per September itu, dan kalau kita lihat sini BBRI sendiri juga mencatatkan selain di samping kenaikan kinerja keuangan cukup bagus di sampai ke kuartal 3, maksud saya kuartal 2 tahun ini, kuartal 3 maksud saya, dan kalau kita lihat di sini juga terdapat gap atas di level 4.840-an sehingga dengan posisi saat ini BBRI yang berpeluang membentuk pola cup and handle ya, kecil ya. Di sini saya lihat sehingga saham BBRI ini menjadi layak untuk dikoleksi untuk trading buy karena memang rentang harganya pun juga relatif pendek ke target price yang sudah saya sampaikan. Oke, target price-nya ada di 4.770. Ada Harum, buy, Telkom trading buy, Indofood buy, kemudian BBRI juga trading buy dengan support resisten dan target price yang sudah kita bahas, pemirsa. Kita beralih ke informasi seputar bulan November ini. Akan ada sekitar 6 emiten lagi, Pak Praska, yang akan membagikan dividen interim. Seperti
Kurnia Mitra Duta Sentosa atau KDMS, kemudian ada Golden Energy minus atau GEMS, Pura Delta Lestari atau Demas, Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, kemudian Pelayaran Nelly Dwi Putri Nelly dan Daria Varia Laboratoria atau DVLA. Itu ada yang menarik nggak untuk kita simak seiring dengan sentimen pembagian dividen? Meskipun ada yang dividennya udah dividen ketiga gitu ya, bukan dividen pertama lagi untuk tahun ini. Baik, jadi kalau saya lihat di sini secara yang menarik ya, itu adalah untuk sekitar kalau ini saya perkirakan saham Dimas ya, yang menarik tuh untuk saham-saham tadi yang sudah disebutkan itu. Ada Dimas ini karena mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tanggal 28 Oktober kemarin, dan di sini berpeluang untuk melanjutkan penguatan sampai ke level resistennya di level 185 sampai ke level 196 untuk saham Dimas, karena kemarin memang dari saham-saham yang sudah saya sampaikan tadi yang ada pembagian dividen interim ini, saham Dimas yang ada terjadi kenaikan cukup signifikan dengan volume cukup tinggi. Samping itu juga kalau kita lihat saham yang juga secara fundamental bagus juga ya, ini ada saham GEMS ya, GEMS Golden Energy Mines ya, di sini juga dalam tren peningkatan, dalam uptrend dengan target resistennya di sini saya perkirakan berada di level untuk pendeknya di 7480 sampai untuk jangka menengah di 7880 seperti itu. GEMS dan juga Demas, dan dua-duanya pagi hari ini di pembukaan perdagangan yang baru dibuka 2 menit saja, kenaikannya sudah lebih dari 2% untuk Demas dan juga GEMS ini ya. Oke. Terkait dengan data inflasi di bulan Oktober, ekspektasi kita seperti apa, Mas Praskas? Jawaban ini kemudian juga nampaknya akan menjadi fokus di perdagangan hari ini. Ya, kalau untuk inflasi ya, kita perkirakan di Oktober ini berpeluang lebih landai ya dibanding bulan sebelumnya secara year on year maupun month on month ya. Dan meskipun demikian ya, kalau kita lihat bisa diperkirakan inflasi secara tahunan masih bisa menembus angka 6%. Namun kalau saya lihat di sini memang tampaknya pasar sudah memprice in momentum tersebut ya, dengan koreksi IHSG yang terjadi di kurang lebih dari sepanjang awal Oktober ya, karena memang sudah melihat pasar saat itu sentimen dengan kondisi kenaikan suku bunga yang agresif ya kan, mengantisipasi tinggi inflasi di bulan-bulan ke depan ya kan, menyesuaikan, dan juga rupiah yang sempat saat itu melemah ya mencapai 15.000 nembus di atas 15.500 bahkan 15.600. Sekarang rupiah kalau kita lihat sih sudah relatif stabil ya, dan berada saat ini terpantau di 15.530 lebih moderat, dan imbalasi obligasi pun juga sudah agak sedikit menurun ya, meskipun masih di atas 7,5% seperti itu. Oke, kita lihat ya pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, Mas Praska dan juga pemirsa di rumah. IHSG dibuka naik 0,47% di 7.088. Jakarta Islamic Index naik 0,27% di 621. LQ45 naik 0,6% di 1015. Ya, sementara itu saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah BBRI, Telkom, BBCA, kemudian BBNI dengan penguatan masing-masing 0,22%, 0,22%, 1,14%, dan 1,07%. Top losersnya pemirsa adalah Unilever yang turun hampir 5% di 4.740. Panin Life turun hampir 7% di 620. BES turun 6,71% di 139, dan BNBR turun 6,25% pada posisi 75. Oke, Telkom dan juga BBRI nampaknya masuk ke dalam saham-saham yang Anda rekomendasikan dan masuk ke dalam jajaran top losers sejauh ini. Berarti ini top gainers ya? Iya, top gainers. Ini inline dengan apa yang Anda rekomendasikan ya, Mas Praska? Ya. Oke, lantas bagaimana dengan sentimen laporan keuangan kuartal ketiga yang memang ini masih cukup banyak yang belum rilis, dan yang terbaru kami capture kemarin adalah Bluebird. Awalnya ini kan laba bersihnya itu bukan laba, rugi ya untuk periode yang sama di tahun lalu, tapi berhasil membukukan laba di tahun kuartal ketiga tahun ini, dan juga pendapatannya naik 73%. Semenarik apa mencermati saham transportasi seperti Bird? Ya, kalau saya lihat di sini memang saham transportasi tampaknya memang mengalami perbaikan dikarenakan aktivitas ekonomi yang kalau Mas Halo, Praska? Mas Praska. Halo? saya lihat wajar ya sudah dekati normal, bahkan sudah
Ya, silakan dilanjutkan. Ya, ya. Baik. Ya, jadi untuk saham sendiri mengalami peningkatan dikarenakan juga perbaikan kinerja, dan hari ini pun saham juga mengalami lonjakan signifikan dari pembukaan ke level 5% ke 1565, dan hal ini sejalan dengan perbaikan kinerja cukup fantastis sekali 2022 ini, dan saya rasa reversal di tahun 2021 dan 2022 secara kinerja ini cukup wajar karena aktivitas mobilitas masyarakat juga sudah kembali pulih ya, bahkan sudah normal kok saya bilang ya, cuma membedakan adalah ada yang sudah hanya membedakan adalah pakai masker aja seperti, tapi secara tingkat keramaian pun sudah cukup ramai. Ini membuat kinerja saham BIRT ini kembali pulih di tahun ini seperti itu. Luar biasa ya kenaikannya. Pembukaan perdagangan BIRT hari ini naik itu tadi sempat 5%, sekarang 4,7% di 1.560. Oke, analisa yang sama ataupun mungkin semacam rekomendasi yang sama untuk sektor transportasi lain, bagaimana menurut Anda, Mas Praska? Atau Anda hanya kemudian melihat Bluebird secara fundamental ini sudah cukup menarik sehingga reaksi pasar pun cukup positif, dan ini terrefleksi dari pergerakan harga dari saham Bluebird sendiri? Ya, kalau saya pantau sebenarnya saham-saham transportasi lain seperti transportasi perkapalan ya, di sini seperti saham pelayaran Nelly, kemudian saham Indonesia ini sudah direspon dari jauh-jauh hari ya, di mana ya perusahaan tersebut mengalami kenaikan signifikan. Hanya saja memang transportasi darat di sini yang kenaikannya agak sedikit responnya belum terlalu kencang ya, sehingga untuk saham BIRT ya, di mana setelah rilis kinerja ini yang cukup bagus baru direspon mengalami kenaikan, ini hal yang cukup wajar karena memang secara momentum harga saham ini agak relatif tertinggal dibandingkan dengan perbaikan kinerja fundamental. Demikian juga untuk kayak saham-saham transportasi lain seperti saham WH ya, Transportasi Indonesia di sini juga mulai tampak rebound dari level support ya, dan masih masuk dalam fase konsolidasi seperti itu. Apa rekomendasi BIRT dan juga WH singkat saja, Mas Praska? Ya, kalau saham BIRT sendiri sebenarnya saya lihat di sini untuk trading buy ya, jangka pendek, karena memang lonjakan cukup signifikan sehingga bisa buy on weakness karena sudah naik 2 kali cukup tinggi dengan supportnya di level 1.500 ya, dengan target resistennya untuk target price-nya saya targetkan di level 1.670 seperti itu. Oke, dan IHSG Anda tadi proyeksikan masih ada peluang ke 7.200-an ya dalam waktu dekat ya. Baik. Ya, Mas Praska, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi.